Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan bimbing hamba-Mu dalam perjalananku, akan jalan sepenuh bila Kau dekat selalu. Yesus, Tuhan, jalan sulit dan berat, agar ku tak tersesat, agar tanganku erat. Kepada Allah pengharapanku, di darat laut di waktu manapun. Kepadanya ku percaya, Bapa di surga sumber hidupku. Walaupun badai ombak meneru, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku.
Salam. Marilah kita persiapkan hati kita dan kita mengundang Roh Kudus ke dalam diri kita masing-masing untuk bisa memuliakan Tuhan di acara ibadah akhir tahun ini. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari dan bulan berlalu, peristiwa demi peristiwa menghiasi panggung kehidupan kita. Ada suka, ada duka, ada sukses dan ada gagal, ada yang bertemu dan ada yang berpisah, ada yang untung dan ada yang rugi, ada yang datang dan ada yang pergi. Namun kini Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup hingga pada akhir tahun 2022 ini. Tuhan tetap setia memelihara hidup kita. Layaklah kita mengaku, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian kita bernyanyi. Muliakan Allah, kasih-Nya besar, Putranya diberikan untuk dunia jabat. Manusia berdosa diselamatkannya, Dia mati berkorban bagi umatnya. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Tiada terukur besar kasih-Nya di dalam Putranya yang diberikannya. Darah-Nya yang kudus dicurahkannya, menebus hutang dosa kita semua. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Betapa besar nama-Mu ya Allah, anugerah kasih-Mu tiada tandanya. Manusia berdosa telah Kau selamatkan, bagi kehidupan di surga baka. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah
dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kemuliaan dan hormat bagimu yang kami puji selama-lamanya, karena Engkau memelihara hidup kami menjalani tahun 2022, meski kami menghadapi berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati gerejamu di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, melakukan orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 sebagai tahun kesehatan. Kami mohon pengasihan-Mu, sertailah kami melewati tahun ini dan memasuki tahun 2023 yang akan Tuhan karuniakan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan membimbing kami menyongsong rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Berkatilah kami menunaikan panggilan-Mu, bertolong-tolongan menanggung beban. Demikianlah kami memenuhi hukum Kristus di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi dunia, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada ibadah malam akhir tahun ini yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ku persembahkan diriku kepadamu Tuhanku. Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku.
Beberapa jam lagi kita akan tiba pada akhir tahun 2022. Kita akan memasuki tahun 2023. Jika kita menoleh ke belakang, banyak hal yang kita rencanakan secara pribadi, keluarga, dan gereja. Ada rencana yang telah terwujud, namun ada juga yang masih tertunda. Jika rencana kita terwujud, kita bersyukur kepada Tuhan, karena hanya oleh kasih-Nya, rencana kita yang sesuai dengan rencananya bisa terwujud. Jika masih tertunda atau gagal, janganlah kita berputus asa atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Bila kita menghitung berkat Tuhan, selayaknya lah kita menyaksikan. Dalam rentang waktu yang kita jalani tahun ini, marilah kita merenungkan, sudahkah kita mempergunakan waktu yang dikaruniakan Tuhan untuk memuliakan nama-Nya? Jika Tuhan mengaruniakan kita tubuh, keturunan, suara, jabatan, harta atau kekayaan, adakah itu kita gunakan demi tersiarnya kabar baik dari Tuhan? Karena itu dalam kerendahan hati, marilah kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ampunilah dosa kami, karuniakanlah kami Roh Kudus, untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kekudusan dan kebenaran, hingga kami memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara para Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti ditemukannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah malam akhir tahun ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 61. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat penghentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Menurut segala ketetapannya, dengan tetap mengikuti segala. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Maha hidupku, kuduskan bagimu, pakai juga waktuku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Jadilah kehendakmu makin nyata bagiku, kuduskanlah hatiku, layak jadi baitmu, layak jadi baitmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman jadwal ibadah akhir tahun HKBP Sutoyo. Hari ini Sabtu 31 Desember 2022, gereja kita memasuki ibadah 3 kali. Pertama masuk jam 14.30 WIB, bahasa Indonesia telah dilaksanakan tadi. Kedua masuk jam 16.30 bahasa Indonesia live streaming. Yang ketiga masuk jam 19 bahasa Batak live streaming. Di setiap ibadah setelah khotbah kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Minggu Tahun Baru. Minggu Tahun Baru 1 Januari 2023. Besok ibadah masuk 3 kali. Pertama jam 8 WIB bahasa Batak. Kedua masuk jam 10 WIB bahasa Batak live streaming. Ketiga masuk jam 17 WIB bahasa Indonesia live streaming. Untuk minggu selanjutnya 8 Januari 2023 dan seterusnya ibadah masuk seperti biasa. Pertama masuk jam 6 WIB bahasa Batak. Kedua masuk jam 8.30 WIB bahasa Batak. Ketiga masuk jam 11 WIB bahasa Batak live streaming. Keempat masuk jam 15 WIB bahasa Indonesia. Kelima masuk jam 18 WIB masuk bahasa Indonesia live streaming. Acara ibadah akhir tahun jam 00 nanti malam. Acara ibadah jam 00 WIB akan dipergunakan jemaat di rumah masing-masing. Disediakan gereja dan sudah bisa diambil di pintu masuk gereja setelah ibadah ini selesai. Demikian pengumuman sore ini. Pembacaan laporan pelayanan Berish. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan rangkuman Beri tahun 2022. Jemaat Tuhan, sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Tentu sepanjang tahun ini kita menghadapi berbagai peristiwa yang mewarnai setiap langkah kehidupan kita masing-masing. Terlebih ketika seluruh belahan bumi ini secara bersama harus menghadapi kekejaman dampak dari merebaknya pandemi COVID-19 yang hingga hari ini masih harus kita waspadai. Namun dari semua peristiwa itu kita masih menerima kebaikan Tuhan karena kita masih diberi kekuatan dan kesanggupan mengakhiri tahun 2022. Oleh karena itu hendaklah kita memuji Tuhan seperti yang diserukan oleh Daud dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji Majahoba ale todikku. Jala unang tung halupahon denggani basana sudena. Adapun kebaikan Tuhan yang dapat kita syukuri di tahun 2022 dan hal-hal yang masih harus kita benahi di tahun 2023 dalam meningkatkan pelayanan HKBP Sutoyo adalah yang pertama, ibadah HKBP Sutoyo. Ibadah minggu. Di tahun 2022 ini kita sudah dapat melakukan ibadah di dalam gereja dengan kapasitas 100% dari daya tampung ruang gereja dengan tetap menggunakan masker. Ada 5 jadwal ibadah umum dan 2 ibadah sekolah minggu. Di setiap minggu di gereja kita dan semua ibadah berjalan dengan baik.
Namun perlu kami himbau agar jemaat berusaha datang tepat waktu demi kekusukan ibadah kita. Dan perlunya kesiapan penerima tamu untuk menghantarkan jemaat ke tempat duduk yang masih kosong. Yang berikutnya pertanggihan sektor. Ibadah sektor tetap dilaksanakan 1 kali seminggu setiap hari Kamis pukul 7.30 yang disiarkan secara live streaming lewat channel YouTube HKBP Sutoyo. Namun masih tetap dipergumulkan bahwa yang mengikuti setiap acara secara onsite maupun virtual masih sangat minim. Ini dapat dilihat dari viewer di aplikasi YouTube. Walaupun sudah ditetapkan sektor dan paduan suara yang menjadi tuan rumah. Di tahun 2023 kita akan mengaktifkan kembali pelayanan pertanggihan di setiap sektor. Dan kami berharap agar setiap jemaat bersedia membuka rumahnya menjadi mimbar firman Tuhan diberitakan. Dan setiap jemaat di sektor bersedia memberi waktunya untuk memuliakan Tuhan. Sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus di tahun 2022 ini. Ini semua berjalan sesuai dengan jadwal yang telah diputuskan di rapat Huria. Dalam tahun ini telah terlaksana 7 kali pelayanan baptisan kudus, sedangkan pelayanan sakramen perjamuan kudus dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada ibadah perayaan Jumat Agung dan pada perayaan Natal. Yang berikutnya kebersihan gereja. Mengenai kebersihan, boleh dikatakan masih harus tetap ditingkatkan. Sebab masih ada saja yang tidak peduli akan kebersihan lingkungan gereja. Hal ini dapat kita lihat di setiap selesai ibadah. Masih ada saja jemaat yang membuang sampah dengan sembarangan. Kiranya ke depan kita semua sama-sama menjaga kebersihan gereja demi kenyamanan beribadah kita dan meringankan pekerja koster gereja kita. Lapangan parkir. Di awal Oktober tahun 2022, kita kembali bekerja sama dengan pihak Yayasan Bakti tentang pemakaian lahan parkir yang bisa kita pergunakan, yang hanya sampai pukul 14 WIB. Oleh karena itu, kita masih bergumul untuk mengadakan lahan parkir, khususnya di ibadah pukul 18 WIB. Harapan kita ke depannya semoga rancangan pembangunan lapangan belakang gereja dapat terlaksana di tahun 2023 ini. Yang berikutnya pesta-pesta di Huria. Yang pertama pesta ulang tahun HKBP dan Parheo Perempuan. Ulang tahun gereja HKBP Sutoyo yang ke-48 dan pesta Parheo Perempuan yang diketuai oleh Nyonya Sintua S. Lumban Gaul Borunadeak terlaksana dengan baik pada Minggu 24 April 2022. Yang kedua pesta Gotilon dan Parheon Ama. Untuk membangkitkan semangat Ama HKBP Sutoyo, gereja kita melalui seksi Ama yang diketuai oleh Amang B. Sihombing mengadakan pesta Parheon Ama sekaligus sebagai ketua pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2022. Semua berjalan sangat baik, didukung oleh partisipasi jemaat sehingga hasilnya sangat membantu kondisi keuangan gereja. Yang ketiga, pesta tahun kesehatian The Harmony of HKBP Sutoyo. Dalam meningkatkan kesehatian di gereja kita yang juga merupakan prioritas pelayanan pusat HKBP tahun 2022, gereja kita mengadakan pesta tahun kesehatian yang diketuai oleh Sintua Dr. E. Sigalingging sebagai ketua umum dan Todung Sitohang sebagai ketua pelaksana. Kegiatan itu diadakan dengan beberapa perlombaan dan ibadah di pesta puncak pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 dengan kreativitas pemuda-pemudi gereja dan dimeriahkan dengan suara pujian setiap paduan suara gereja. Yang keempat, pesta Natal bersama. Kita sungguh bersyukur di tahun 2022 ini. Kita bisa merayakan Natal penuh dengan sukacita. Di mana di tahun ini kepanitiaan Natal dipercayakan kepada Naposo Bulung HKBP Sutoyo yang diketuai oleh Andrea Septian Marojahan Sianturi. Kiranya ke depan setiap jemaat semakin terpanggil dan bersedia memberi waktu,
tenaga, pikiran, dan materi untuk mengikuti setiap kepanitiaan. Khususnya di tahun 2023 kita akan mengadakan kepanitiaan Pesta Jubileum HKBP Sutoyo yang akan kita adakan di tahun 2024. Yang berikutnya kejuaraan Festival KOR. Kita patut berbangga atas prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak gereja kita HKBP Sutoyo ini. Di mana mereka memiliki semangat untuk membawa nama gereja kita di luar pelayanan gereja. Yang pertama, Sekolah Minggu HKBP Sutoyo melalui paduan suara Sekolah Minggu Kids for Christ KFC yang dalam tahun 2022 ini telah mengikuti festival paduan suara Christmas Star di Mall Emporium Fluid dan berhasil meraih peringkat pertama. Yang kedua, demikian dengan NHKBP yang mengikuti festival mini choir kompetisi di Tangerang pada tanggal 20 Agustus 2022 dan berhasil meraih peringkat pertama. Kiranya setiap paduan suara dan kita semua semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya dan bukan kesombongan iman. Yang berikutnya sumbang-sumbangan. Yang pertama bunga altar. Kami sangat berterima kasih atas keterlibatan dan kesediaan jemaat gereja yang setiap minggu menghiasi keindahan altar gereja kita. Hal ini patut diapresiasi, khusus bagi jemaat yang selalu aktif dan memberi perhatian, dana dan dayanya untuk HKBP Sutoyo. Kita harus berterima kasih atas pelayanan mereka selama ini. Kiranya di tahun yang akan datang semakin banyak jemaat yang bersedia untuk turut ambil bagian dalam pelayanan gereja, memberikan yang terbaik di tengah-tengah gereja kita ini. Yang berikutnya, dewan-dewan. Dewan Koinonia. Ada beberapa kegiatan rutin setiap kategorial di gereja kita yang telah berjalan dengan baik sepanjang tahun 2022 ini, yaitu sermon parlado, guru sekolah minggu, pra-remaja, sermon remaja HKBP Sutoyo, NHKBP, perempuan, yaitu Ina Hana dan Ina Kamis, sermon ama, lansia, dan ibadah bulanan paduan-paduan suara. Kami tetap berharap agar di tahun 2023 setiap kategorial dan paduan-paduan suara di gereja kita HKBP Sutoyo semakin setia dalam pelayanan, agar setiap sermon yang telah kita jalani selama tahun 2022 tidak berlalu begitu saja. Yang kedua, Dewan Marturia. Adapun pelayanan gereja di bawah naungan Dewan Marturia adalah seksi musik, seksi jending, pelayanan KOR, kelompok doa, dan multimedia. Semua berjalan dengan baik, tetapi ke depannya kita masih harus meningkatkan pelayanan musik gereja kita agar lebih mendukung kenyamanan ibadah. Dan yang paling kita syukuri adalah hadirnya tim multimedia HKBP Sutoyo yang sangat membantu penyebaran firman Tuhan di masa pandemik ini. Tim multimedia telah membantu pelayanan live streaming ibadah, baik ibadah minggu, pernikahan, dan ibadah lainnya. Terlebih perekaman renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Tetapi masih sedikit jemaat gereja kita yang turut menjadi viewers channel HKBP Sutoyo. Oleh karena itu, kami harapkan agar kita turut mendukung dengan cara mensubscribe, like, dan mengkomen channel HKBP Sutoyo dan mengikuti setiap renungan yang disajikan bagi kita. Yang ketiga, Dewan Diakonia. Dewan ini terdiri dari 4 seksi. Seksi sosial yang melayani jemaat duka dan jemaat sakit. Seksi pendidikan yang pada tahun 2022 ini hanya dapat memberikan apresiasi kepada anak-anak jemaat HKBP Sutoyo yang berprestasi dikarenakan keterbatasan dana. Seksi kemasyarakatan yang memastikan hubungan baik kita
dengan masyarakat sekitar lingkungan gereja. Dan yang kemudian seksi kesehatan yang secara rutin telah melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pembagian obat-obatan. Kiranya ke depannya kegiatan diakoni gereja kita semakin baik dan semua itu dapat tercapai dengan kerelaan kita untuk ikut ambil bagian dan memberikan apresiasi berupa apapun dalam melancarkan pelayanan gereja. Kami sangat berterima kasih kepada setiap jemaat yang telah terlibat dalam 3 panggilan, tugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Kiranya pelayanan yang telah kita lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kedelapan kunjungan gereja kategorial dan paduan suara. Di tahun 2022 ini, beberapa dari seksi dan paduan suara HKBP Sutoyo tetap menyempatkan untuk melakukan kunjungan gereja dan kunjungan ke panti sosial secara mandiri atau tanpa membebankan gereja dan menyampaikan nyanyian pujian mereka. Adapun paduan suara yang melakukan kunjungan gereja tahun ini adalah Amahuria kunjungan gereja ke HKBP Cikande Serang, paduan suara kasih choir ke HKBP Cikande Serang, seksi Zending kunjungan ke panti asuhan Otista, kunjungan Natal NHKBP ke Breakthrough Mission Indonesia atau panti rehabilitas pecandu narkoba, kunjungan Natal remaja HKBP Sutoyo ke panti asuhan Prapatan Jati Negara. Yang berikutnya pembangunan. Pada tahun ini kita telah mengangkat panitia pembangunan di HKBP Sutoyo yang diketuai oleh calon Sintua Marudut Pakpahan. Adapun beberapa tugas yang diembankan adalah merenovasi gedung lantai 2 sampai lantai 4 gereja, interior dan eksteriornya. Dan yang kedua membangun gedung serbaguna di lapangan parkir belakang gereja. Perenovasian ini sudah dan sedang berjalan. Pembangunan ini juga direncanakan menjadi momen sukacita kita untuk mensyukuri pesta jubileum HKBP Sutoyo yang akan kita adakan di tahun 2024. Di mana pembentukan kepanitiaan pesta jubileum akan kita adakan di awal tahun 2023. Kiranya kita semua bersedia untuk turut berpartisipasi dan mendukung pembangunan gereja kita. Yang berikutnya persembahan. Pemasukan yang diterima gereja kita baik melalui persembahan minggu dan persembahan syukur atau perpuluhan atau hamulateon meningkat walaupun belum sesuai dengan yang kita anggarkan. Namun setelah diteliti, ternyata kita sangat bergumul di mana pemasukan dari persembahan tahunan atau pelean tahun sangatlah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hanya mencapai 40% per 619 KK, di mana jemaat kita yang aktif tertulis sebanyak 1.360 KK. Kita harapkan kesadaran jemaat memberikan persembahan terus meningkat sejalan dengan berkat Tuhan yang telah kita terima. Personalia pelayan. Hingga di penghujung tahun 2022 ini, gereja HKBP Sutoyo dilayani oleh 5 orang pendeta full time dan 45 orang sintua beserta 7 orang calon sintua. Namun masih diharapkan di beberapa sektor penambahan jumlah sintua. Semoga di tahun 2023 dapat terpenuhi. Penutup dan komitmen baru. Masih banyak hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Masih banyak yang harus kita pikirkan dan kerjakan di HKBP Sutoyo ini. Namun ada satu hal yang harus kita jadikan pegangan bersama. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan kita, lakukanlah dalam nama Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita menerima tugas panggilan yang diberikan Tuhan ini dengan rasa syukur, sukacita, dan rendah hati. Tuhan memanggil kita bukan saja untuk percaya kepadanya,
tetapi juga mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh parlado yang bertohonan dan juga yang tidak bertohonan, serta kepada seluruh jemaat yang turut berjuang bersama-sama menjadikan gereja kita HKBP Sutoyo menjadi tempat kemuliaan Allah. Marilah kita menyongsong tahun baru 1 Januari 2023 dengan iman yang teguh bahwa Tuhan akan selalu menyertai, melindungi, menguatkan, serta memberkati gerejanya dan kita semua. Demikianlah rangkuman beri ini kami sampaikan. Secara lengkap beri ini dapat kita baca di beri yang soft copy yang telah dibagikan oleh Sintua dan hard copy-nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kami sampaikan seluruh pelayan HKBP Sutoyo menyampaikan selamat menjelang tahun baru 2023. Laporan keuangan kami serahkan kepada Bendahara Huria. Shalom. Shalom. Amang inang pendeta, amang inang parhalado dengan situa, dan juga amang inang anggota jemaat yang hadir pada sore hari ini. Izinkan kami menyampaikan sedikit laporan keuangan HKBP Sutoyo untuk 1 tahun yang dimulai dari 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Seperti yang disampaikan Inang Pendeta tadi, ini sudah ada di WA Group, PDF-nya, dan juga sebagian yang mendapatkan hard copy-nya. Seperti yang sudah tertampil tapi mungkin terlalu kecil, rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran. Bisa lanjut ke status per bulan? Oke. Yang pertama kami sampaikan saldo tahun 2021, yaitu pada 1 Desember 2021, saldo gereja kita ada sejumlah 1.134.757.573 rupiah. Ini di tahun 2021 masih terkumpul di dalam 2 rekening gereja kita, yaitu rekening Huria dan rekening Panitia Pembangunan. Di Desember penerimaan kita sejumlah 674.867.605 rupiah. Pengeluaran 795.416.656 rupiah. Di sini pengeluaran cukup besar karena di bulan Desember kita melakukan pembayaran tunjangan hari Natal, Sipalas Roha Nama Balu, Sipalas Roha Yatim Piatu, dan kebutuhan Natal di tahun 2021. Januari 2022 pemasukan 374.025.088 rupiah. Pengeluaran 336.831.875 rupiah. Februari 2022 penerimaan 220.519.005 rupiah. Pengeluaran 210.343.301 rupiah.
Maret 2022 pemasukan 359.948.228 rupiah. Pengeluaran 282.162.935 rupiah. April 2022 pemasukan 468.338.840 rupiah. Pengeluaran 364.546.633 rupiah. Mei 2022 pemasukan 549.287.587 rupiah. Pengeluaran 390.340.698 rupiah. Juni 2022 pemasukan 312.365.689 rupiah. Pengeluaran 465.807.418 rupiah. Juli 2022 penerimaan 356.459.912 rupiah. Pengeluaran 336.337.246 rupiah. Agustus 2022 pemasukan 322.302.201 rupiah. Pengeluaran 322.599.550 rupiah. September 2022 penerimaan 950.509.892 rupiah. Pengeluaran 1.406.715.169 rupiah. Pada bulan September 2022 ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, pada bulan Agustus panitia pembangunan telah dibentuk. Per 1 September, salah satu rekening gereja kita telah diserahkan ke panitia pembangunan untuk dikelola. Dan dana awal panitia pembangunan jumlahnya 500 juta sebagai modal awal panitia untuk melakukan renovasi gedung lantai 2, 3, dan 4. Sisanya sekitar 611 juta itu masuk ke rekening Huria. Itu yang membuat kalau kita lihat angkanya cukup besar. Jadi di situ ada perpindahan dana saja, perpindahan dana internal. Oktober 2022 penerimaan 408.222.514 rupiah. Pengeluaran 360.369.784 rupiah. November 2022 pemasukan 835.794.054 rupiah. Pengeluaran 553.112.822 rupiah. Di bulan November ini juga penerimaan cukup besar, itu adalah hasil ataupun saldo dari panitia Pesta Gotilon yang telah diserahkan ke Huria, sekitar hampir 500 juta rupiah. Sehingga seperti kita lihat dari perhitungan ini, saldo per 30 November 2022 adalah 1.133.814.101 rupiah. Saldo ini yang masih ada di rekening per November tersebut itu alokasinya atau peruntukannya adalah sebagai berikut. Untuk Huria 987.897.443 rupiah. Sosial Huria
Rp19.275.263. Pembangunan ini adalah persembahan yang selalu kita kumpulkan yang masih tersisa di rekening Huria sejumlah Rp30.708.500. Pusat yang alokasinya untuk pusat sejumlah Rp39.139.375. Transitori ini merupakan ada uang hamulateon, ada Namarboho, ada di sini jumlahnya sejumlah Rp69.523.520. Ini kalau detailnya hampir setiap minggu itu kita wartakan. Jadi ini merupakan rekapitulasi dari setiap minggunya. Yang menjadi catatan dan penutup dari kami, yang pertama, laporan keuangan ini belum seluruhnya selesai diaudit oleh Badan Huria kita. Jadi hampir 9 bulan itu sudah selesai diaudit. Diharapkan akan selesai minggu kedua bulan Januari 2023, yaitu sebelum pelaksanaan Rapat Huria 2023. Untuk alokasi yang ke pusat dan transitori seperti yang tertampil tadi, itu di pertengahan bulan Desember ini sebenarnya sudah tertransfer atau terrealisasi. Yang ketiga, sehubungan dengan pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP yang akan dimulai 1 Januari 2023, tadinya kita belum ada anggaran untuk tahun Desember 2022, sehingga pada rapat Perhalado telah disepakati anggaran untuk bulan Desember 2022, dan ini nanti akan sekaligus menjadi bagian dari audit dan untuk dilaporkan di dalam rapat Huria tanggal 14 Januari yang akan datang. Yang berikutnya, selama 1 tahun ini barangkali kami ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Jika ada yang perlu dikoreksi untuk lebih transparannya dan akuntabelnya laporan keuangan kita, kami Bendahara Huria bersedia untuk dikoreksi ataupun dikritisi. Yang kelima, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi, kontribusi, masukan dan kritikan membangun dari semua ruas dan pemerhati kepada kami selama ini demi kebaikan kita bersama. Yang terakhir, kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2023. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Kita mendengarkan kata sambutan mewakili anggota jemaat. Shalom. Salam. Terpujilah Tuhan kita yang senantiasa menyertai dan memberkati kita sepanjang tahun 2022. Hingga malam ini kita dapat mengikuti ibadah akhir tahun baik secara langsung maupun secara live streaming. Yang terhormat Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Amang Pendeta S. Togatoro. Yang terhormat Amang dan Inang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Parhalado, Amang Ketua Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Amang dan Inang Naposo dan semua jemaat Sutoyo yang hadir pada ibadah akhir tahun ini. Izinkan saya mewakili ruas atau jemaat menyampaikan ucapan terima kasih dan beberapa hal pada malam hari ini. Yang pertama, terima kasih Amang dan Inang Pendeta
Terima kasih juga kepada semua parhalado yang sudah melayani jemaat HKBP Sutoyo dengan baik sepanjang tahun 2022. Semua itu tidak terlepas dari kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan juga kerjasama yang baik antara parhalado dengan jemaat. Kita tadi sudah sama-sama mendengarkan informasi dari Bridge bahwa ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan bersama, yaitu supaya kita tepat waktu saat beribadah. Yang kedua, membuka pintu hati dan pintu rumah untuk beribadah dan meningkatkan kebersihan baik di lingkungan gereja dan termasuk juga di manapun kita berada. Dan yang keempat tadi pesannya adalah supaya kita memberikan perhatian untuk menyerahkan iuran tahunan kita. Banyak program-program gereja yang sudah terlaksana dan baik. Dan kita dapat rasakan bersama-sama, kita dapat melihatnya. Bahkan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua jemaat, baik kategorial juga, yang sudah memberikan nama yang harum atas nama Sutoyo, dan biarlah semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Biarlah setiap pelayanan Amang dan Inang Pendeta serta Amang Inang Parhalado, semuanya itu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, serta memberikan dampak positif kepada kemajuan gereja dan jemaat. Yang kedua, marilah kita saling mendoakan dan saling mendukung, agar program-program gereja berikutnya boleh berjalan dengan baik. Sebagai gereja yang hidup, marilah kita berbuah. Dan pada kesempatan ini kami memohon, jika ada sikap dan perkataan yang kurang berkenaan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat menyambut tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Kata sambutan mewakili pelayan maupun majelis. Horasma dihita saluhutna. Horas. Selamat sore dan shalom. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena waktu kita berkumpul di gereja sekarang ini, banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa berkumpul karena kegiatan-kegiatan yang lain di luar gereja kita. Yang terhormat Amang Inang Pendeta, yang terhormat para sintua atau parhalado, dan yang saya kasihi seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Saya berdiri di tempat ini memberikan sambutan mewakili seluruh parhalado. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa bahwa kita saat ini di penghujung tahun 2022, kurang lebih 7 jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 ini dan kita akan masuk ke tahun 2023. Mari kita syukuri waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita bisa melayani di gereja Tuhan selama tahun 2022. Sebanyak 52 minggu dan 8 minggu acara khusus, minggu khusus. Parhalado telah melakukan pelayanan di gereja kita ini. Ada 2 tempat pelayanan oleh parhalado. Pertama di gereja ini, kedua di sektor-sektor di mana kita berada. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sadar bahwa pelayanan yang dilakukan oleh para parhalado mungkin belum maksimal. Oleh karena itu, kami mengharapkan dan juga
seluruh jemaat yang ada di sektor-sektor maupun pada saat beribadah, kita saling bekerja sama demi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyadari bahwa banyak kritikan-kritikan dan menyampaikan saran-saran yang baik terhadap pelayanan kami Perhalado di gereja maupun sektor-sektor. Secara khusus, pelayanan Dewan Marturia melalui pemusik, melalui sending, melalui kelompok 2, melalui multimedia, ada yang kurang. Oleh sebab itu, kami memohon maaf atas pelayanan kami yang tidak sempurna itu. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang kita harapkan dalam pelayanan kami di tahun 2023 nanti? Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan terhadap bapak-bapak, ibu-ibu jemaat di gereja maupun di dalam sektor-sektor. Mungkin ada kekhawatiran bagi kita untuk menghadapi tahun 2023. Seperti yang sering kita dengar melalui pemerintah kita atau melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan bahwa tahun 2023 adalah tahun resesi ekonomi. Kita harus siap-siap menghadapi itu. Tetapi bagaimanakah, apakah terganggu pelayanan kita? Saya kena percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan kita untuk melewati semua hal-hal kesulitan yang akan kita hadapi. Kita telah melewati masalah yang kita hadapi terakhir tahun 2022 ini, dan mungkin akan berakhir bahwa masalah COVID telah kita lewati. Walaupun banyak saudara-saudara kita yang tidak sampai melewati masalah COVID tersebut. Oleh sebab itu, kami mengharapkan masukan-masukan atau kritikan-kritikan terhadap pelayanan Perhalado. Apakah itu lisan? Tertulis. Kami mengharapkan dengan saran atau kritik yang membangun. Oleh karena itu, kerjasama yang dibutuhkan semua jemaat Tuhan dalam memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kami berdoa, semua jemaat Tuhan yang dikasihi, kita bisa melewati tahun 2023 ini, 22 ini, sampai kita ke tahun 2023, yang dalam waktu dekat kita akan memasukinya. Oleh sebab itu, kami menyerahkan semua kekurangan pelayanan kami Perhalado, mohon dimaafkan. Dan akhirnya, saya menyampaikan seluruh atas nama Perhalado mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan sukacita. Sujud menyembah
nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya. Mari puji Tuhan Allah kita, amin haleluya. Sungguh besar kasih setianya pada kita, amin haleluya. Mari hidup dan rukun dalam Tuhan, amin haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita, amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya. Muliakan Tuhan Allah kita, amin haleluya. Dia benar dan maha kuasa selamanya, amin haleluya. Dan agungkan nama Tuhan maha kuasa, amin haleluya. Yang maha kasih baik, adil dan setia, amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memberkati kita saat mana kita mau memasuki satu tahun yang baru dan saat mana kita mau mengakhiri satu tahun dalam perjalanan kehidupan kita dan perjalanan gerejanya. Dengan apa yang telah kita dengarkan melalui berih atau perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja HKBP Sutoyo, dan bagaimana Tuhan dengan segala berkat-Nya melalui jemaat-Nya dan para hamba-Nya yang melayani, bahwa perjalanan gereja di dalam panggilannya, yaitu pelayanan berkoinonia atau bersekutu, pelayanan bermarturi atau bersaksi, dan pelayanan berdiakonia atau melayani. Tuhan berkati semuanya bisa berjalan dalam satu tahun ini, yang sudah pasti tidak akan sempurna, karena kita adalah manusia yang terbatas. Namun kita berusaha sedapat mungkin dengan segala pengharapan dan keyakinan kita atas berkat Tuhan, bahwa apa yang boleh dilayankan dan apa yang boleh dilakukan semua anggota jemaat dan para hambanya, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita boleh bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kita terima di dalam jemaat-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah penghujung tahun ini yang kita laksanakan pada sore ini, firman Tuhan yang mau menyapa kita, yaitu diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-11. Dalam ayatnya, dari ayat yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-36, akan saya bacakan untuk Bapak Ibu dan untuk kita semuanya. Kita mengikutinya di dalam hati kita. Beginilah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak tersalami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang mengumpamakan perjalanan kehidupan kita dalam satu tahun ini bagaikan kita berjalan mendaki puncak yang kita awali di 1 Januari 2022.
Dan pada malam ini kita akan sampai pada puncaknya, di mana kita akan meninggalkan hari-hari kehidupan kita, melewatkan 1 tahun dari perjalanan kehidupan kita. Berbicara dengan mendaki puncak, berjalan mendaki puncak. Pernah satu ketika saya melayani di Dairi, kami ada berempat pendeta yang melayani bermaksud untuk mendaki gunung, yaitu Pusuk Buhit yang ada di Samosir. Ketika pada saat itu keinginan dan kerinduan kami untuk mendaki puncak itu bukan seperti cerita orang yang katanya jika orang naik ke puncak bukit bahwa ada sesuatu yang mau diminta kepada penghuni atau katakanlah dewa-dewa yang ada di sana, karena menurut ceritanya disitulah asal muasal orang Batak atau katakanlah bangsa Batak. Tetapi kami hanya mengingat bahwa kerinduan untuk mendaki puncak itu adalah bagaimana kami boleh melihat, katanya dari puncak itu akan terlihat kawasan Tapanuli, khususnya Tapanuli Raya, yang boleh dijangkau sampai Humbang jika cuaca cerah, dan boleh dijangkau sampai daerah Porsea sekitarnya, boleh dijangkau sampai ke daerah Brastagi, dan dijangkau sampai ke daerah Dairi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mau mencoba melihat betapa besarnya agungnya Tuhan, jikapun sekiranya menurut pengakuan dan kepercayaan orang-orang Batak bahwa di situ asal muasal nenek moyangnya orang Batak, berarti sungguh-sungguh Tuhan dengan segala kemahakuasanya menempatkan orang Batak yang ada di situ, entahlah dari mana asal muasalnya, atau itu seperti yang dikatakan mapul tak sia bulu madik sia langit, atau menurut sejarah itu dari Hindia belakang atau dari manalah. Tetapi yang pastinya itu ada satu keheranan, kok ke satu tempat itu mereka berada, yang ternyata puncak itu adalah puncak yang tertinggi, barangkali di daerah Toba. Yang ketiga, kami mau merasakan bagaimana kehidupan orang Kristen dengan kebenaran cerita. Apakah masih mempercayai tentang kekuatan dewa-dewi? Manang nadigwarya kasahala ni Oppo, yang memberi keberuntungan, yang memberi kehidupan, atau katakanlah menjadi sumber kehidupannya. Bahkan banyak yang bercerita bahwa setiap orang yang mau menduduki jabatan atau mengambil suatu jabatan, katanya datang ke puncak bukit, lalu mereka di situ menyembah sesuatu, dan jika berkenan mereka bisa digolkan menjadi sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
Kami mau mencoba apakah benar demikian supaya bisa diingatkan. Dan apakah di situ ada gereja HKBP? Apakah yang datang itu adalah gereja HKBP? Dan ternyata Tuhan mengizinkan pada hari saat pertama kami mau memandaki ada kendala. Karena kebetulan kami datang sore harinya, siang hari, tapi menurut mereka jika siang hari kita pergi ke sana, mau mendakinya, nyampenya sudah sore hari, dan tidak akan ada yang bisa kita lihat jika sore hari tiba di puncaknya. Dan harus bermalam di sana. Lalu kami terhalang satu hari dalam perencanaan itu, dan pada akhirnya dalam suatu waktu kami benar-benar bisa membagi waktu, dan kami berempat bersama kawan para pendeta di sana bisa mendaki gunung, dan kebetulan harus ada pemandunya katanya. Jadi ada pemandu yang harus membawa kita karena memang jalannya memang sangat terjal dan betul-betul sangat terjal, dan kita melewati jalan yang memang tidak bagus dan memang betul-betul ada banyak di situ mara bahaya yang memang mau kita hadapi jika mendakinya. Ketika awal-awal kita tiba, kita sudah diingatkan supaya benar-benar mempersiapkan diri. Karena puncaknya jauh, jalannya berliku, dan tanahnya agak gersang. Karena apa? Pohon-pohon tidak kita jumpai lagi yang banyak di situ. Tapi ada memang ilalang rumput di sana yang bisa kita jalani. Tetapi kalau untuk berteduh, nampaknya tidak ada lagi. Tidak ada lagi pohon yang bisa menjadi tempat kita berteduh ketika kita mau mendaki ke sana. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara yang mau saya katakan, ketika kami diingatkan pada awal pertama, sudah banyak yang mau diingatkan, entah pantangan, entah larangan, dan apapun itu ceritanya yang kayaknya membuat kita was-was. Artinya kita lebih cenderung dibayang-bayangi rasa cemas. Itu yang mereka tanamkan, yang ada di sana pemandu kami. Dan memang benar ketika kita berjalan ternyata jalannya memang terjal. Dan jalan itu pun di atas batu-batu. Yang kadang-kadang kaki kita boleh sedikit tersandung, atau kadang-kadang kaki kita bisa terpeleset, yang memang tidak ada apapun yang nanti bisa menopang kita, atau sekiranya jika ada masalah di sana. Tapi di pertengahan jalan benar adanya ada sesuatu yang entahlah apa, ada yang membuat saudara, teman kami tergelincir. Jadi menurut mereka ada pantangan yang terlanggar yang kami lakukan menurut mereka. Sementara kami tidak ada melakukan apapun selain kami pasrah dan menyerahkan diri dengan semangat, keyakinan akan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahwa kami tidak menghinakan siapapun, merendahkan siapapun, tapi kami hanya melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dan bagaimana Tuhan itu memelihara kehidupan orang-orang yang Tuhan cintai. Singkat cerita, saudara kami ini tidak mengalami apa-apa walaupun dia agak berguling-guling, namun tiba-tiba ada sesuatu batu yang bisa menahan dia dan tidak terjatuh sampai ke bawah dan benar-benar tidak mengalami sesuatu yang fatal. Kami masih bisa melanjutkan perjalanan ini. Dan pada saatnya tiba di puncak, singkat cerita, dan ternyata di puncak itu tiba-tiba
ada seekor kambing putih yang menemui kami di atas. Lalu saat itu ada yang cerita begini, jika hal itu terjadi berarti orang-orang yang datang ke sini adalah bahagian dari yang hidup di dalam iman, kepercayaan yang dianut oleh dewa-dewi yang ada di sana. Itu menurut pandu kami, yang memandu kami di sana. Berarti kami nadohoti naro itu si nama kaporsiai jala manguli bagasa kaporsiaon na adong dope taringot tu agama manang haporsiaon na jinalo niya kopui na jodo nina disi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami datang di situ adalah dengan maksud ada sesuatu mau mengambil suatu jabatan atau kedudukan tertentu. Dan menurut mereka, jika itu telah ada, bahwa akan dikabulkan permintaan itu. Dan mereka mengatakan bahwa kami ini adalah caleg-caleg yang kebetulan pada saat itu terjadi pemilihan. Jadi kami adalah caleg-caleg yang datang untuk mengambil jabatan untuk calon legislatif pada saat itu, dan mereka mengatakan bahwa kami akan mendapat itu. Dan saat kami tiba di puncak, benar kami berdoa, tetapi saat kami berdoa di sana, karena apa yang kami rindukan dan sebagaimana yang saya ceritakan tadi apa kerinduan kami, saat berdoa itu ternyata si kambing ini meloncat kepada seorang dari teman kami, dia menubruk teman kami ini dan terbanting di puncaknya. Sudah ada memang di situ ada sejenis tugu peringatan lah. Dia terantuk di sana. Namun sekali lagi mereka mengatakan bahwa ada persoalan besar yang akan terjadi dengan kami di sana. Namun kami percaya bahwa itu terjadi adalah bahagian dari apa yang kami minta dari Tuhan, supaya kami boleh bersyukur, supaya kami boleh mengingatkan, supaya kami boleh bisa nanti bersaksi tentang bagaimana Tuhan dengan segala kebaikannya, dengan segala kekuasaannya, itulah yang bekerja. Tidak ada kuasa apapun yang bekerja di dunia ini yang boleh membuat kami sedemikian rupa di dalam perjalanan ini. Kami percaya itu. Dan benar adanya, dan ketika itu terjadi tadi, si kawan ini benar-benar tidak apa-apa. Memang sementara waktu dia agak sedikit shock, dan ternyata dia bisa kembali pulih. Dan kami melanjutkan segala apa yang boleh kami lanjutkan di sana, ceritanya kami berdoa, dan kami mengingatkan, dan kami turun dari sana, dan ternyata ketika kami turun, kami boleh bertemu dengan beberapa orang dengan kesaksian mereka melalui pandu ini. Bahwa pada malam harinya mereka satu kampung itu, ada kampung yang kami lewati. Mereka mengatakan bahwa Tuhan yaitu Yahweh. Dang di bata mula jadi nabulu na tinadda nasida. Ada di bata Jahubado nasida nunga marugamo nagudang gabi Katolik. Mereka beragama Katolik yang seringkali mencampurkan di antara budaya dengan agama. Tapi mereka mengaku bahwa Tuhan telah tunjukkan kepada orang desa-desa ini yang ada di situ, bahwa keempat yang datang pada saat itu adalah utusan dari Tuhan yang mau menyatakan bahwa sebenarnya dunia ini dan perjalanan kehidupan dunia ini dengan ketidakmampuan manusia secara logika dan rasionalnya untuk mengetahui rahasia-rahasia kehidupan, rahasia-rahasia yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa
kami dengan kesaksian yang mereka katakan, mereka menyatakan begini, banyak hal di kehidupan ini, banyak hal di perjalanan kehidupan ini yang mungkin menurut perhitungan, yang mungkin menurut cara-cara dalam pemikiran atau dalam bentuk-bentuk apa yang diketahui, yang bisa dijangkau oleh pikiran, itu yang terjadi. Ternyata semuanya itu digambarkan, bukan diukur dengan kemampuan manusia, bukan diukur dengan kekuatan manusia, dengan daya pikir dan daya mampu yang bisa dilakukan oleh manusia, tetapi semuanya adalah atas kehendak, atas apa yang boleh dilakukan di dalam kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap umatnya, dalam setiap kehidupan umatnya. Dan ketika keempat para pendeta itu datang di situ, sekali lagi ada ujian yang datang, entah dari mana itu. Sekali lagi ada sesuatu yang terjadi dari kekuatan dunia ini, yang mungkin seolah-olah menggambarkan kekuatan dunia ini akan menghancurkan atau mungkin membuat orang sengsara atau mungkin membahayakan. Tetapi yang pasti, di dalam kuasa Tuhan, jika kita mau memuliakan Tuhan, jika kita mau memuji Tuhan, jika kita mau mengingat apa yang dilakukan Tuhan di dalam ketidakmampuan manusia untuk melihatnya, atau ketidakmampuan manusia untuk mengukur secara rasionya, ternyata dalam kuasa Tuhan itu semuanya bisa terjadi, dan ditunjukkannya kuasa itu bisa membawa bahwa benar adanya Tuhan itu ada, bahwa benar adanya dengan kuasa Tuhan, Tuhan itu mampu untuk melindungi para hambanya, melindungi umatnya. Tuhan itu dengan segala kuasanya, walaupun menurut pikiran bagaimana kehidupan di sana itu di dalam puncaknya, dari mana mereka minum dan bagaimana mereka bercocok tanam atau kehidupan yang boleh memberikan kehidupan, ternyata Tuhan tunjukkan itulah jalan Tuhan. Itulah memang jalan Tuhan. Tidak semuanya bisa terselami, tidak semuanya bisa diukur, tidak semuanya bisa diukur dengan rasio, tetapi yang pasti Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berbuat di dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang mau saya katakan dengan cerita itu? Bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus pada saat kita mendengarkan tadi firman Tuhan yang saya baca, pengakuan Paulus yang mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak tersidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Memang benar adanya Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin apa yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, atau mungkin apa yang kita telah boleh lakukan, apa yang boleh kita perbuat di dalam kehidupan ini, sampai tadi kita menapaki perjalanan-perjalanan kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di antara dua pengalaman kehidupan, yaitu kehidupan yang mungkin kita rasakan dalam kehidupan pergumulan, yang mungkin kita rasakan dalam kehidupan penderitaan, kesulitan, atau di dalam satu hal lagi, yaitu hidup yang penuh sukacita, di mana apa yang kita boleh terima dan apa yang boleh kita lakukan Tuhan berkati, dan rasa-rasanya semuanya boleh terlaksana dan memberi berkat bagi kehidupan kita. Tapi yang pasti Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika boleh kita melihat, jika boleh kita menghitung-hitung dari apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan ini, dan kita cocokkan dengan apa yang terjadi dengan rasio kita, dengan pikiran kita, dengan rencana kita, mungkin dan boleh kita katakan banyak hal yang di luar pemikiran kita, banyak hal yang di luar rencana kita, banyak hal yang tidak kita ketahui,
bagaimana itu terjadi dan bagaimana itu prosesnya bisa sedemikian rupa yang kadangkala begitu sulitnya, yang kadangkala begitu banyaknya tantangan yang mau kita hadapi. Kadangkala kita tidak merasa sesuatu yang boleh membuat kita menderita dalam kehidupan ini. Kita merasa bahwa semuanya kita persiapkan dengan bagus. Tetapi tiba-tiba dengan segala kondisi dan situasinya membuat perjalanan kita, membuat rencana kita, membuat kehidupan kita seolah tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan, tidak punya masa yang bisa kita katakan bagaimana itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana nantinya pada saatnya sebagaimana yang kita harapkan itu. Tetapi yang pasti saat ini kita telah berada di puncak, yaitu akhir dari perjalanan kehidupan kita dalam 1 tahun. Tuhan dengan kuasanya telah memenangkan kita. Tuhan dengan segala kebaikannya menuntun tangan-tangan kita untuk bisa melewati banyak hadangan, tantangan, apapun itu. Atau barangkali mungkin dari kelemahan-kelemahan kita sendiri. Ketidakmampuan kita, keterbatasan kita. Atau mungkin memang itu terjadi karena faktor dari lingkungan, dari luar diri kita. Sebagaimana yang kita alami dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. COVID yang 2 tahun lalu. Yang pasti berdampak sampai sekarang di dalam kehidupan kita. Yang barangkali dampak sosialnya di dalam kehidupan kita bersekutu. Di dalam kehidupan kita berekonomi. Kesejahteraan di dalam kehidupan kita banyak hal yang mungkin tertunda. Atau yang mungkin tidak begitu bisa kita hidupi dengan benar dan baik. Atau barangkali banyak hal yang membuat kita bahkan sampai menangis. Berurai air mata dengan kejadian-kejadian yang kita alami. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita telah menapaki jalan-jalan yang terjal itu. Yang pasti kita sekarang telah tiba dan akan melewatkan itu dengan atas berkat Tuhan. Maka biarlah kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus di dalam pernyataannya, kita mau Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam hikmat Allah, di dalam pengetahuan Allah, biarlah itu yang menjadi pedoman kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa kemampuan kita, bahwa kita percaya dan kita mengimani itu, bahwa jika kita mengandalkan segala sesuatunya sesuai dengan ukuran-ukuran kemanusiaan kita, bahwa kita tidak akan mampu melakukan sesuatu apapun. Bahkan kita tidak bisa sampai pada saat ini dalam kehidupan ini, tiba pada saat ini. Namun karena demikianlah Tuhan dengan segala kuasaannya, apa yang dikatakan oleh Paulus, yang sebenarnya pada saatnya Allah memilih bangsanya, bangsa Israel, untuk menjadi bangsa perjanjiannya, bahwa Allah akan memakai mereka menjadi demi kemuliaan Allah. Mereka akan disayangi oleh Tuhan, tetapi mereka menolak Tuhan. Justru penolakan mereka yang menjadi jalan Tuhan kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi, di luar yang dipilih oleh Tuhan menjadi bangsanya untuk menerima berkat-berkat Tuhan itu. Itulah kita sampai sekarang. Penolakan mereka menjadi bahagian karunia Tuhan kepada kita, sehingga kita menerima berkat Tuhan. Kita dilayakkan di dalam penolakan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kita yang menerima Tuhan itu. Ini suatu keheranan sebenarnya.
Apa juga di dalam pengalaman yang dialami oleh Paulus itu. Yang pada saatnya dia begitu gigih, begitu berjuang untuk melenyapkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia punya hak untuk itu dan punya kuasa dari tangan pemerintah, kemampuannya, otaknya, kecerdasannya bisa melakukan sesuatunya. Tetapi begitu hinanya dia, begitu rendahnya dia, begitu kecilnya dia, begitu kemampuan yang ada padanya dan kuasa yang ada padanya. Sementara itu sirna ketika apa? Ketika Yesus memanggilnya. Ketika Yesus berhadapan dengan dirinya, ketika Yesus mau bersuara kepada dirinya dan memanggilnya, semuanya hilang dalam seketika. Kemampuan apapun tidak ada lagi. Tetapi justru sekarang dengan dinolkan kehidupannya, dengan dikosongkan di dalam kuasa Tuhan, dia dipanggil dan ditetapkan untuk menyatakan tidak lagi untuk memusuhi, tidak lagi memusnahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tapi justru melalui dia akan semakin banyak orang yang percaya dan akan memberitakan bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Dan bagaimana kasih sayang Tuhan itu di dalam pilihannya dan menetapkan umatnya untuk Tuhan berkati supaya demi kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menyediakan kehidupan bagi mereka yang percaya kepadanya. Bukan kehidupan masa kini, tetapi untuk masa yang akan datang dan untuk kehidupan yang kekal. Itulah yang ditunjukkan dalam diri Paulus. Dia dirubah, dikosongkan dan dibentuk untuk menjadi pewarta kerajaan Tuhan. Dia menyatakan kebesaran Tuhan dengan segala tantangan, dengan segala masalah yang dihadapinya, dengan segala problema yang dihadapinya. Tetapi benar adanya, dia sekarang menjadi pembawa berita bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu menguasai segala hal, bahwa Tuhan itu adalah pemilik dari segala hal di dalam kehidupan manusia ini. Dan manusia itu yang percaya kepadanya dan mau dipanggil, mereka akan diselamatkan, mereka akan dirubah, mereka akan dibentuk untuk kembali bagaimana Tuhan pakai demi kemuliaan Tuhan. Dan diberkatinya kehidupan para umatnya, diberkatinya kehidupan orang yang percaya kepadanya, supaya mereka bisa menjadi jalan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pernyataan itu yang dinyatakan oleh Paulus malam ini, sore ini, menjadi pernyataan bagi kita Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir pada saat ini bersekutu di dalam nama Tuhan. Dengan kita telah merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan kita telah merenungkan secara pribadi-pribadi kita, di tengah keluarga kita, di tengah gereja ini. Kita sekarang diingatkan betapa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mulia. Betapa Tuhan kita itu adalah Tuhan pemilik segalanya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang olehnya dan di dalam dia kita dibentuk dan diberikan kehidupan itu. Maka dengan pertolongannya juga, dengan kuasa Tuhan itu, dia yang membawa kita, memberkati kita pada saat ini dan untuk perjalanan kehidupan kita kelak. Mari kita renungkan itu Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam perjalanan kehidupan ini. Percayalah, Tuhan telah memberikan kepada kita perjalanan kehidupan dengan liku-likunya, antara duka cita dan sukacita, yang pasti sekarang kita telah tiba di hari ini. Biarlah pertolongan Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan, kita percaya ketika kita merayakan hari kemarin bahwa Tuhan berada beserta dengan kita di dalam Immanuel, Tuhan yang ada pada kita, yaitu Yesus yang sudah lahir di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Itulah yang menghantar kita, bukan hanya kembali ke dalam kasih karunia Tuhan, tetapi kita diingatkan dan disertai supaya kita bisa menguatkan kehidupan kita, memampukan kita untuk berjuang di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Kita manusia, kita orang-orang yang percaya, yang mampu bersama dengan Tuhan memenangkan segala perjuangan, dan kita mampu tabah dalam kehidupan, berjuang di dalam kehidupan ini, bahwa pada saatnya kita akan diterima dan menerima di dalam kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, yaitu berkat damai sejahtera Allah yang pada saatnya hari ini
kita akan memasuki tahun baru yang mungkin masih gelap bagi kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi percayalah, sebagaimana Tuhan telah memberikan anaknya Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita dalam Roh Kudus-Nya, dan bagaimana Tuhan menolong kita, membantu kita dalam perjalanan kehidupan ini, demikian juga Tuhan akan menerangi hati pikiran kita untuk berjalan, sehingga tahun depan adalah tahun pengharapan. Tahun depan adalah tahun yang penuh kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang boleh kita hidupi. Dan segala apa yang kita harapkan dan idam-idamkan dalam kehidupan ini, boleh Tuhan berkati terjadi atas kehidupan kita. Selamat menapaki kehidupan ini untuk menerima berkat Tuhan yang besar, yaitu menjelang hari baru, tahun baru bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita memasuki berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas firman-Mu yang menyapa kami pada sore ini, di mana kami ketika memasuki penghujung tahun ini, kami meyakini bahwa Tuhan di dalam kebaikan Tuhan, di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan, yang telah memenangkan kami, yang senantiasa menuntun kami, dan memberi sukacita bagi kami, sehingga kami boleh tiba pada puncaknya hari ini. Kami akan bersyukur dan memuliakan Tuhan karena kami telah tiba di ujung tahun ini. Dan kami akan menerima tahun yang baru, yang kami yakini adalah juga baru bagi kami. Bahwa berkat-berkat Tuhan juga baru bagi kami, dan segala sesuatunya akan baru bagi kami. Tuhan akan senantiasa beserta dengan kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk mencapai kebaikan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak di surga, Engkaulah yang melengkapi kami semuanya dalam rasa sukacita kami untuk senantiasa bersyukur di dalam apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Dan itu juga yang menguatkan kami, mengimani bagaimana kami berjalan di dalam masa depan kami ketika Tuhan telah memberikan tahun yang baru bagi kami. Bahwa penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan senantiasa meliputi hati, jiwa, dan pikiran kami. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Yesus Kristus, ampunkan kami atas dosa-dosa kami. Dan sempurnakan dan terimalah pujian kami, ibadah kami ini, untuk semakin menguatkan kami dan percaya bahwa nama-Mu dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan. Kita memberikan persembahan, yaitu persembahan ke depan untuk kebutuhan dana pensiun HKBP. Tuhan bimbing hamba-Mu dalam perjalananku, akan jauhlah seteguh bila Kau dekat selalu. Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Menerpa perahuku, Tuhan melindungiku, hilang rasa takutku. Yesus Tuhan
dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Bimbing aku Tuhanku, sampai badai berlalu. Kuatkanlah hatiku, sampai ku di surgamu. Yesus, Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Tuhan bimbing hamba-Mu dalam perjalananku, akan jauhlah seteru bila Kau dekat selalu. Yesus, Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Saat ombak meneru menerpa perahuku, Tuhan melindungiku, hilang rasa takutku. Yesus, Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Tuhanku, sampai badai berlalu. Kuatkanlah hatiku,
surgamu. Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Tuhan bimbing hamba-Mu dalam perjalananku, akan jalan seteru bila Kau dekat selalu. Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Saat ombak menderu menerpa perahuku, Tuhan melindungiku, hilang rasa takutku. Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tanganku erat. Jemaat Tuhan, kita telah diyakinkan melalui firman Tuhan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Marilah kita senantiasa membuka diri pada bimbingannya, sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dalam keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan, kita menyongsong tahun 2023 yang akan Tuhan karuniakan bagi kita. Janganlah takut dan tawar hati. Percayalah pada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita, sebab Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah kawanan domba gembalaannya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Biarlah senantiasa pengharapan kita kepada Tuhan. Kepada Allah pengharapanku, di darat di waktu manapun, kepadanya ku percaya. Bapa di surga sumber hidupku, walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi, yang dikasihi Tuhan, kami dari segenap Parhalado dan semua pelayan pada kebaktian ibadah sore ini menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat menyongsong tahun 2023. Tuhan memberkati kita. Shalom. Horas. Di darat laut, di waktu manapun, kepadanya ku percaya. Bapa di surga sumber hidupku, walaupun aku berharap pada Allahku, ku takkan